Saya akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan pada pohon kelengkeng saya, yang dimana juga dari pohon kelengkeng saya di sini tumbuh berasal dari biji, dan bisa kita lihat para sahabat dari hasil sambungan saya di sini sudah mulai ada yang berbunga atau berbuah. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dari pohon kelengkeng yang kita tanam dari biji bisa cepat berbuah. Kita ketahui bersama bahwa apabila kita melakukan penanaman pohon kelengkeng yang tumbuh berasal dari biji, untuk kita memperoleh hasil berbuah agak lama, yaitu kira-kira berusia kurang lebih 8-10 tahun. Jadi salah satu cara agar nanti kita bisa memperoleh pohon kelengkeng kita bisa cepat berbuah, yaitu kita melakukan penyambungan. Nantinya di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita agar nanti bisa berhasil dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan caranya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan silet, dimana untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita nantinya bisa berhasil dengan baik. Bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau yang lain. Intinya untuk pisau yang kita gunakan nantinya itu bermata tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Dimana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan nantinya dan sebagai ikatan sambungan. Dimana untuk ikatan sambungan nantinya di sini saya iris beberapa bagian seperti ini. Dan dimana juga untuk sungkupan di sini saya menggunakan dua jenis, yaitu yang pertama dari plastik pembungkus es lilin, kemudian yang kedua saya menggunakan parafilm. Karena untuk sistem sungkupan yang saya lakukan nantinya di sini dua cara, yaitu dari sungkupan lilit pada interest, kemudian nanti saya lakukan lagi double sungkup dengan menggunakan sungkup berongga. Karena untuk penyambungan yang saya lakukan nantinya di sini di tempat yang terbuka. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, dimana nantinya gunting di sini kita gunakan untuk memotong parafilm yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, dimana untuk entris yang akan kita gunakan untuk penyambungan nantinya kita ambil dari pohon indukan kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Dan untuk entris yang kita ambil itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas yang sudah mau tumbuh seperti ini. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita agar nanti bisa berhasil dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita, terlebih dahulu di sini saya akan perjelaskan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita nantinya. Yaitu apabila kita sudah melakukan penanaman dari pohon kelengkeng kita yang tumbuh berasal dari biji dan sudah memiliki pohon yang agak besar, nantinya cukup kita lakukan pemangkasan atau pemotongan dari cabang-cabangnya. Kemudian kita menunggu tunas yang tumbuh dari cabang-cabang yang sudah kita lakukan pemotongan. Adapun untuk ciri-ciri dari tunas yang sudah siap kita lakukan penyambungan nantinya, yaitu kira-kira sudah sebesar pipet gelas air mineral dan sudah memiliki batang yang agak keras.
Baik, itulah sedikit penjelasan saya sebelum kita melakukan penyambungan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan. Langkah pertama, kita ambil entris untuk kita lakukan penyungkupan pertama, yaitu saya akan lakukan sungkupan lilit. Dimana untuk kita melakukan sungkupan lilit nantinya, untuk daun itu kita lakukan pembuangan semua. Kemudian untuk pucuk dari entris di sini kita lakukan pembuangan. Adapun untuk panjang entris yang kita gunakan nantinya kira-kira kurang lebih 10 cm. Setelah entris kita sudah lakukan pembuangan daun semua, kemudian kita ambil parafilem untuk kita lakukan penyungkupan lilit. Kemudian kita lakukan sungkupan lilit. Untuk penyungkupan di sini kita sisakan kira-kira sekitar kurang lebih 2 cm untuk kita lakukan pengerisan nantinya. Kita lilit seperti ini, usahakan saling menutupi. Untuk mata tunas itu saya lakukan penyungkupan juga karena dari parafilem di sini sangat elastis sehingga nanti mudah ditembusi oleh mata tunas entris. Setelah entris kita sudah lakukan penyungkupan seperti ini, kemudian kita lakukan pemotongan dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk di sini kita sisakan sekitar 1 daun, di mana tujuan kita melakukan penyisaan 1 daun seperti ini untuk membantu nantinya proses fotosintesis sehingga dari entris itu bisa cepat tumbuh. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pembelahan. Adapun untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan di sini kira-kira sekitar 2 cm. Kita lakukan itu pas di tengah. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Adapun untuk pengirisan entris kita lakukan di sini sesuai dengan irisan yang kita lakukan pada batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan, yaitu kira-kira sekitar 2 cm juga. Usahakan untuk pengirisan di sini kita lakukan benar-benar halus dan rata dan tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan. Kira-kira kita lakukan pengirisan itu model huruf P. Kemudian entris kita masukkan. Apabila nanti entris lebih besar dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan, begitu pula sebaliknya, usahakan kita masukkan nanti itu salah satu sisi rata pinggir. Ini saya perlihatkan lebih jelas lagi para sahabat, karena di sini untuk entris itu agak besar, jadi saya masukkan salah satu sisi rata pinggir seperti ini. Walaupun di sini ada agak berlebihan sedikit, tidak masalah. Intinya salah satu sisinya itu rata pinggir. Para sahabat pencinta tanaman semua, inilah hasil penyambungan yang telah saya lakukan pada pohon kelengkeng saya.
Kebetulan dari pohon kelengkeng saya di sini saya sudah lakukan juga penyambungan, dan di mana untuk penyambungan yang saya lakukan di sini ada beberapa jenis varietas. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan dari pohon kelengkeng saya yang dimana juga tumbuh berasal dari biji, dan saya sudah lakukan penyambungan dan sudah berhasil berbuah. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan pada pohon kelengkeng saya, yang dimana juga dari pohon kelengkeng saya di sini tumbuh berasal dari biji, dan bisa kita lihat para sahabat dari hasil sambungan saya di sini sudah mulai ada yang berbunga atau berbuah. Walaupun di sini dari bunga pohon kelengkeng saya belum sempurna, namun ini membuktikan bahwa dengan sistem kita melakukan penyambungan, nantinya kita bisa memperoleh pohon kelengkeng kita bisa cepat berbuah. Dan ini lagi satu saya akan perlihatkan pohon kelengkeng saya yang dimana juga ini tumbuh berasal dari biji. Kemudian saya lakukan penyambungan, dan setelah saya lakukan penyambungan, pohon kelengkeng saya di sini sudah berbuah. Malah dari pohon kelengkeng saya di sini tidak pernah berhenti berbuah. Ini contoh dari bunga lengkeng saya. Ini malah di sini ada yang sudah jadi calon bakal buah. Kebetulan juga dari pohon kelengkeng saya di sini saya melakukan penyambungan itu ada 3 varietas, mulai dari kelengkeng aroma durian, kelengkeng mata lada, dan kelengkeng pimpong. Ini semua bunga-bunganya bisa kita lihat para sahabat. Baik para sahabat, itulah tadi contoh yang sudah saya perlihatkan dari pohon kelengkeng saya yang tumbuh dari biji yang sudah berbuah. Jadi salah satu cara agar kita memperoleh pohon kelengkeng kita yang tumbuh dari biji agar cepat berbuah, yaitu kita lakukan penyambungan. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.